disebutkan bahwa setelah memerintah Kalingga selama 21 tahun, akhirnya Ratu Sima meninggal dunia. Wilayah kerajaan Kalingga kemudian dibagi menjadi dua untuk anak-anaknya, yaitu Kerajaan Keling atau Bumi Mataram yang diperkirakan terletak di sekitar Magelang dan Solo, sedangkan Kerajaan Medang atau Bumi Sambara diperkirakan berada di sekitar Yogyakarta sampai ke wilayah timur Pulau Jawa. Menurut Anton Dwi Laksono, dalam Kebudayaan dan Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia tahun 2018, bahwa sepeninggal Ratu Sima, ternyata pada tahun 752 Masehi, Kerajaan Kalingga pernah diserang oleh Kerajaan Sriwijaya, yang kala itu diperintah oleh Raja Pengganti Dapuntahiang Sri Jayasana. Keturunan Ratu Sima kelak menjadi raja-raja atau sultan para pemimpin dinasti Mataram, yang turunan kerajaannya masih eksis hingga saat ini, yaitu berada di Surakarta dan Yogyakarta. Sedangkan Keling, ibu kotanya Kalingga, sekarang dikenal sebagai nama salah satu kecamatan di Kabupaten Jepara. Kembali kepada kisah Sang Mandi Minyak, sejak menjadi raja kedua Galuh tahun 702 Masehi, dan Parwati selaku istrinya telah menjadi Ratu Bumi Mataram, menggantikan Ratu Sima sejak ibunya wafat tahun 695 Masehi. Kemudian suami istri ini tinggal di Purasaba atau ibu kota kerajaannya masing-masing. Tindakan pertama Sang Mandi Minyak setelah menjadi Raja Galuh adalah memperkuat hubungan dengan Raja Sunda Sembawa, Sang Tarusbawa. Mandi Minyak sangat simpati dengan sikap Sri Maharaja Sunda yang tidak setuju dengan sikap Dapuntahiang Sri Jayanasa, Raja Sriwijaya selaku iparnya, yaitu ketika tahun 686 Masehi, ia menyatakan akan melakukan penaklukan kerajaan Kalingga. Surat dari Sang Tarusbawa lah yang mengurungkan niat Dapuntahiang Sri Jayanasa untuk menaklukkan Kalingga pada masa pemerintahan Ratu Sima selaku ibu mertuanya Sang Mandi Minyak. Sang Jalantara atau Prabu Mandi Minyak alias Prabu Suragana Sudarma Putra memiliki kekuasaan yang sangat besar sekali karena memerintah di dua negara, yaitu Kerajaan Kalingga yang meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan Kerajaan Galuh yang meliputi Tatar Sunda yang berada di wilayah timur Sungai Citarum. Jadi pengaruh kekuasaan Sang Mandi Minyak itu sangatlah luas, yaitu dari timur Sungai Citarum hingga ujung Galuh, atau sekarang dikenal dengan sebutan Surabaya. Pada tahun 703 Masehi, Mandi Minyak menjodohkan cucunya yang bernama Rakean Sanjaya, putra Sana atau Bratasenawa, dengan Dewi Sekar Kancana, atau yang disebut Teja Kancana Ayu Purnawangi, yaitu putri Rakean Sunda Sembawa yang telah mati muda. Sehingga sejak kecil Dewi Sekar Kancana telah diangkat menjadi putri pewaris tahta kerajaan oleh kakeknya, yaitu Sri Maharaja Tarusbawa. Setelah menikah dengan cucu Tarusbawa, Sang Sanjaya pun tinggal di Pakuan Bogor
menjadi staf ahli Raja Sunda Sembawa. Semakin kuatlah hubungan persahabatan dan kekeluargaan antara Galuh dengan Kemaharajaan Sunda Sembawa. Namun sosok Raja Mandiminya tetap tidak disukai di kalangan keluarga Keraton Galuh karena perilakunya di masa lalu. Hal ini berdampak juga kepada kewibawaan Bratasenawa selaku putra mahkota hasil hubungan gelap Mandiminyak dengan Nyimas Pohaci Rababu. Keluarga Keraton Galuh lebih bersimpati dan hormat kepada keluarga kakaknya, yaitu Sempakwaja dan Jantaka. Pada saat itu, putra sulung Batara Danghyang Guru Sempakwaja yang bernama Purbasora telah menjadi menantu Resi Padma Hariwangsa, yaitu Raja Indra Prahasta di Cirebon, yang berkuasa tahun 707 sampai 719 Masehi. Sedangkan adiknya Purbasora, yaitu Sang Demunawan, telah menikah tahun 671 Masehi dengan Nyimas Sangkari, putri Sang Pandawa atau Sang Wiragati, Raja Saunggalah Kuningan. Di samping sebagai putra sulung Reti Kandayun, pendiri dan raja pertama Galuh, Sang Sempakwaja yang berkuasa selaku Batara di Galunggung tentu sangat dihormati di Galuh dan di lingkungan para penguasa negara bagian Galuh. Sempakwaja sangat akrab dengan kerajaan Indra Prahasta, Saunggalah Kuningan, dan Denuh, kerajaannya Sang Jantaka selaku adiknya. Karena status Sempakwaja sebagai Batara Hyang atau Danghyang Guru Galunggung adalah penguasa Mandala atau Kabuyutan Sunda Galuh yang berkewenangan mengesahkan gelar setiap raja yang akan dinobatkan. Prabu Suragana Suradharma Putra memerintah di kerajaan Galuh hanya 7 tahun. Kemudian menyerahkan tahtanya kepada putranya yang bernama Prabu Sana atau Sena alias Bratasenawa sebagai raja ketiga Galuh. Akhirnya pada tahun 709 Masehi, Sang Mandiminyak pun wafat di Mataram. Sebagai Maharaja ketiga Galuh dan ayah dari Sanjaya, Prabu Sena pun berhubungan baik dengan keluarga keraton Kemaharajaan Sunda Sembawa. Sekalipun Sena dibenci oleh keluarga Keraton Galuh, namun Sena seorang yang taat beragama dan baik hati sehingga dihormati oleh para pemuka agama. Demikian pula Sena pun menghormati Purbasora dan Demunawan sebagai kakak tirinya. Namun keluarga keraton sudah terlanjur benci kepada ayahnya Sena yang telah mengkhianati Sempakwaja dan merusak kesetiaan Pohaci Rababu. Sang Purbasora pun merasa lebih berhak atas tahta Galuh selaku peninggalan kakeknya, karena ayahnya dan dirinya lah yang berstatus putra sulung. Maka dengan bantuan mertuanya selaku Raja Indra Prahasta, ia pun mempersiapkan pasukan perang untuk merebut kekuasaan atas tahta Galuh dari Sena. Namun akhirnya berita persiapan pasukan Sang Purbasora ini sampai juga kepada Prabu Sena. Maka segeralah ia menghubungi Sang Tarusbawa untuk memohon dikirim pasukan bala bantuan dari Kemaharajaan Sunda. Namun jarak ibu kota Sunda di Pakuan dengan ibu kota Galuh di Karangkamulyan
sangatlah jauh untuk ditempuh pasukan bantuan itu, sehingga pasukan Purbasora pun diperkirakan akan tiba lebih dulu di Karangkamulya.